perayaan keagamaan dan kaum Malaysia dan Indonesia. Ingat, ini Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak persamaan ya mungkin banyak persamaan karena kita ini sebenarnya dalam satu rumpun yang punya kerajaan yang ya gitulah, berdekatan gitu. Udah payah nak ngomong. Lalu antar perayaan tahun baru Cina atau Imlek ya. Namun yang membezakan antara Cina di Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa rasmi atau dalam bahasa Malaysia bahasa kebangsaan. Oh, di Malaysia itu namanya bahasa kebangsaan ya. Dan kalau kita mah di Indonesia ya bahasa Indonesia. Thank you sudah klik video gua, langsung aja dukung channel gue dengan cara apa? Subscribe, like, komen, dan share serta notifikasinya. Jangan lupa. Gua doain kalian semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan, rezekinya melimpah, dan yang terpenting adalah kebahagiaan bersama keluarga. Karena apa? Bahagia bersama keluarga itu mendatangkan rezeki dan kesehatan. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini menimbulkan banyak pertanyaan ya di kalangan orang Malaysia mengenai rahasia suksesnya Indonesia. Wah, terima kasih. Melakukan asimilasi antara penduduk, dan tidak jarang yang menjadikan Cina di Indonesia sebagai contoh keturunan Cina yang cinta negara dan tidak rasis. Walhal kalau mengikuti statistik di ASEAN yang mempunyai warga negara berketurunan Cina terbesar adalah Indonesia loh, dengan 7,6 juta. Kedua Thailand dengan 7,2 juta dan barulah Malaysia dengan 6,9 juta. Jadi apakah rahasia orang Cina di Indonesia terlihat fasis berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Oke, kita screen layar dulu biar nampak ya. Di sini ada channelnya Drama Politikus ya. Dan subscribernya 48,1 ribu subscriber. Di sini gua belum subscribe. Semoga dengan subscribe ini gua diberikan izin ya untuk mereaction video dari abang drama politikus ini. Coba gue penasaran dari mana dia. Oh, ini dia dari Malaysia ya, tentang dari Malaysia. Dan gua udah siapin di sini sebenarnya nih video dia nih. Kenapa Cina di Indonesia lebih patriotis berbanding Cina Malaysia? Ini dari judul ini gue jadinya penasaran gitu loh. Banyakan jadi loh. Langsung aja dah, nggak usah berlama-lama. Jom kita tengok bersama. Langsung kita reaction. 1, 2, 3, go. Keagamaan dan kaum Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak persamaan. Antaranya perayaan Tahun Baru Cina ataupun perayaan Imlek. Namun yang membezakan antara Cina di Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa rasmi atau dalam bahasa Malaysia dipanggil bahasa kebangsaan. Ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orang Malaysia mengenai rahasia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduk pelbagai kaum. Tidak jarang yang menjadikan Indonesia, khususnya kaum Tionghoa di sana, sebagai contoh keturunan Cina atau Tionghoa yang cintakan negara dan tidak bersikap rasis. Nama saya Johnny Matius, tapi saya Johnny biasa dipanggil Johnny Lim. Saya dari veteran marinir dari Kesatuan Taifib. Saya marinir cuy, nggak segampang itu masuk marinir. Indonesia. Kalau mengikut statistik, bolehlah kita di ASEAN, keturunan dari mana, tapi kan kita bangsa Indonesia atau bangsa Malaysia gitu ya. Indonesia. Jadi nggak boleh dibedain gitu, sama aja. Kita mah satu darah gitu adalah loh. Thailand dengan 7,2 juta dan barulah Malaysia dengan 6,9 juta. Wow. Jadi apakah kita rahasia bertiga orang Cina di Indonesia terlihat lebih fasih berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Inilah Drama Politikus.
Geografi Politikus. Merungkai sejarah. Mendamaikan Nusantara. Drama Politikus. Dipersembahkan Drama Politikus. Sebenarnya persoalan selalu, bahasa Bang, ya. bukan sekadar percakapan. Ia Iya, adalah benar. inti kepada persoalan besar pembinaan peradaban atau ketamadunan sesebuah Iya, negara. pastilah itu, Bang. Seorang Chinese di Indonesia bisa berbahasa Indonesia bukan sahaja menunjukkan kesatuan dengan warga negara kaum lain. Ia juga menimbulkan semangat patriotisme. Aku Sudah Tionghoa, pasti tumpah bukanlah darahku kami Indonesia. bermaksud warga Wow. negara yang tidak cekap berbahasa rasmi atau bahasa kebangsaan itu tidak bersikap patriotik. Bukan. Tapi ia merangsang pembentukan jiwa negara bangsa yang lebih solid. Buktinya, sejak merdeka hingga kini, Malaysia masih lagi berbicara tentang pembentukan negara bangsa yang tidak selesai-selesai. Padahal sudah hampir lebih 70 tahun meh. Sedangkan di Indonesia persoalan ini sudah selesai. Well, bukan hanya di Indonesia. Majoriti negara besar sebetulnya sudah beres pembentukan negara bangsa. Lihat Jepun, Korea, Turki, termasuk negara Arab di Timur Tengah. Iya. Namun ini sangat berbeza dengan Malaysia. Kenapa ya? Ada yang beralasan ini gara-gara Malaysia terdiri dari pelbagai kaum yang mempunyai bahasa yang berbeza. Bukan itu saja, tanpa disedari, dua kaum terbesar di Malaysia setelah kaum Melayu berasal dari dua tamadun kuno dunia, yaitu China dan India. Oh, gitu. Jadi, dua peradaban baru yang bertembung dengan satu kaum asal yaitu Melayu yang juga mempunyai sejarah peradaban yang tidak kalah dengan tamadun China dan India. Namun stop, kejap. Ya, sekejap. Kalau itulah alasan kita, bagaimana pula dengan Indonesia Iya. yang mempunyai 718 bahasa berbeza yang dituturkan oleh 1340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Mereka mempunyai 1340 bangsa, sedangkan kita hanya 3 kaum. Nah, disinilah terletaknya inti perbincangan. Adakah perbandingan antara 3 kaum di Malaysia versus 1340 suku di Indonesia itu perbandingan yang fair? Sebabnya walaupun Malaysia hanya mempunyai 3 bahasa yang berbeza, di Malaysia tidak menjalankan proses asimilasi bahasa Enggak ada bahasa seperti daerah yang gitu ya. terjadi di Indonesia. Sebaliknya Malaysia Malaysia tidak ada masih asimilasi. mengamalkan integrasi. Jadi apa bezanya? Ya, apa bedanya, Bedanya Bang? ada banyak, tapi kami memilih untuk fokus kepada satu sebab utama, yaitu pendidikan. Pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak wujud dua aliran berbeza. Bukan hanya mereka bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu. Indonesia juga Jadi berpendidikan merinding gua, satu. Bang. Inilah yang disebut asimilasi tadi. Sementara di Malaysia, wujud dua aliran pendidikan primer dari dulu sehingga kini. Yang pertama, sekolah kebangsaan, yaitu sistem yang memakai bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Iya. Dan yang kedua, sekolah vernakular yang memakai bahasa ibunda, yaitu Mandarin atau Tamil. Walaupun begitu, jangan salah faham. Sekolah vernakular tetap mengajar subjek bahasa Malaysia dalam sekolahnya. Iya. Hanya saja ia tidak menjadi bahasa percakapan atau pertuturan utama oleh anak-anak dan para guru. Di antara dua ini, wujud sebuah lanjutan dari pertembungan antara sekolah kebangsaan dan sekolah vernakular, yaitu sekolah jenis kebangsaan yang masuk dalam kategori sekolah kebangsaan. Ini menjadi alternatif kepada kaum-kaum tertentu dalam pendidikan. Iya. Sekolah jenis kebangsaan ini sama Jadinya ada jenis terblok-blok kebangsaan gitu ya, Cina Bang, ya? ataupun jenis kebangsaan Tamil. Sungguh pun begitu, persoalannya adalah adakah semua warga negara di Malaysia, terutama yang berbangsa Cina, fasih berbahasa Malaysia? Kajian dari Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM sedih terhadap juga ya kalau kayak gini, 414 maksudnya pelajar sekolah jenis masa kebangsaan terblok-blok Cina gitu ya? di Kuantan mendapati hanya 55.7% masih tidak fasih berbahasa Melayu. Wow, 55% loh. Walhal Sampai berdasarkan setengahnya loh. Perlembagaan 152
bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi. Manakala Akta 1963 dan 1967 mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini bermakna bahasa Malaysia bukan untuk bangsa Melayu sahaja, sebaliknya untuk sebuah bangsa Malaysia. Kalau di sekolah jenis kebangsaan pun tahap kemahiran bertutur bahasa Malaysia kurang dari 50%. Apakah mungkin peratus ini meningkat ketika di universiti dan ketika di alam pekerjaan nanti? Tidak heran isu pendidikan dan sekolah haramkan dongzong ini merupakan satu pertumbuhan yang rasis. Haramkan dongzong terbuka kepada Muhyiddin Yassin. Atau ada pihak yang menyokongnya seperti parti-parti kaum Cina di Malaysia. Sampai ke sudah, Malaysia tidak akan pernah maju jika hal ini sering menjadi permainan para politikus untuk mendapatkan kuasa. Yang menjadi eksperimen dan uji kaji dan diberikan harapan palsu adalah rakyat dan generasi-generasi baru yang akan mendiami Malaysia 10 tahun, 50 tahun dan 100 tahun ke hadapan. Sebagai penutup, kemajuan sesebuah negara bergantung kepada jiwa sesebuah negara untuk dipersembahkan kepada dunia, dan jiwa sesebuah negara ditentukan oleh jiwa sesebuah bangsa. Bangsa di sini bukanlah bangsa yang terpisah oleh sekat-sekat bahasa ataupun ras, tetapi bangsa Malaysia atau bangsa Indonesia. Bangsa sesebuah negara, negara bangsa. Bahasa jiwa bangsa menjadi kata-kata keramat yang masih lagi menjadi teori di Malaysia. Manakala kalimat dalam lirik lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, sudah menjadi realiti di dalam masyarakat Indonesia. Takkanlah ketika Indonesia sudah menjadi 4 kekuatan besar ekonominya, Malaysia terkial-kial dengan wacana dan diskusi pembentukan bangsa Malaysia dan isu-isu bahasa yang seharusnya sudah diselesaikan dari awal lagi. Iya, semestinya itu harus diselesaikan cepat, ini masa terblok-blok itu. Jadi kalau semisal kami di Indonesia, ya tunggu dulu, sebelum itu kita lihat komentar dulu. Gue selalu aja penasaran lihat komen-komen orang nih. Langsung aja, saya keturunan Tionghoa. Jelas sejelas-jelasnya jiwa raga tumpah darahku. Tak ada sedikit pun diragukan lagi untuk bangsa dan negara kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Saya bersyukur dan bangga menjadi orang Indonesia. Hiduplah dan majulah Indonesia tercinta ini. Nah ini kayak gini nih, saya Cina Sunda Sampurasun Akang. Jadi begini nih, di Indonesia itu semisal Jakarta ya, yang kalian kenal Jakarta, Surabaya atau di Makassar atau daerah Sumatera, pasti mereka tuh bilang saya ini Tionghoa atau Cina dari Jakarta, Cina Cina Bugis. Dan kalau kalian mau tahu tuh, mereka tuh bukan hanya bahasa Indonesia aja mereka pahami, bahasa yang di daerah mereka tempatin aja. Wah tuh fasih. Misalkan di Bugis tuh ya, dia bisa bahasa Bugis tuh Cinanya tuh. Jadi dia nggak mau dikatain lagi ini bukan orang Indonesia, benar-benar 100% dia mau dikatakan orang Indonesia, tapi dia keturunan Tionghoa dan dia sangat menjunjung tinggi tumpah darah Indonesia gitu kata dia tuh. Itu yang teman-teman saya yang dari Tionghoa ya. Dan dulu saya kira bahasa nasional akan menghilangkan bahasa daerah, ternyata tidak. Saya keturunan beberapa etnis suku di Indonesia dan saya bisa berbicara dengan setidaknya 4 bahasa suku dalam percakapan sehari-hari, selain menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa umum atau resmi. Benar. Gua ya, misalnya gua dari Makassar nih, terus gua merantau ke Jakarta ya. Gue ke Jakarta. Nah ini gue bisa ngomong kayak gini nih gara-gara gue bergaul, dan juga pernah gue di Manado, gue bisa juga logat Manado. Pernah juga gue di Pontianak, gue juga bisa bahasa Pontianak. Nah kayak gitu tuh. Dan Bugis, bahasa Bugis dan Makassar juga beda, gue bisa juga gitu loh. Ya walaupun nggak lancar tapi setidaknya memahami gitu kan.
Begitu luasnya wilayah Indonesia, begitu beragamnya etnis dan bahasa di Indonesia, tapi saya tidak pernah khawatir pergi kemanapun wilayah di Indonesia karena tetap bisa berkomunikasi dengan warga sekitar dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Sungguh bangga dan dengan para pendahulu yang telah menyatukan kami semua bangsa Indonesia. Saya Tionghoa Indonesia dan saya bangga menjadi warga negara Indonesia merdeka. Oke. Memanglah bro, saya pun mengakuinya bahwasanya jiran kita Indonesia nih sudah berjaya menyatukan pelbagai kaum dengan satu bahasa. Adititi negara mereka sangatlah kuat. Tahniah Indonesia sebab korang telah berjaya menyatukan adititi pelbagai bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan satu bahasa. Salam dari Malaysia, salam juga. Semoga abang sehat selalu ya. Jadi memang tadi itu dari Sabang sampai Merauke lah istilahnya kami ya. Dari Sabang sampai Merauke itu berbagai macam bahasa suku. Tapi setiap kita ketemu, misal gua ketemu orang Papua atau ketemu orang Sumatera, ya nggak boleh dong ngomong daerah mereka masing-masing, nggak nyambung nanti. Dan disitulah fungsinya kita berbahasa Indonesia biar nyambung. Sedikit-sedikit kita nanyakan ini artinya apa di daerah kalian, ini apa artinya di daerah kalian, kayak gitu. Oke, itu tadi ya daripada channelnya Drama Politikus. Semoga yang punya channel sehat selalu dan semangat selalu membuat kontennya. Thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa dukung channel gua dengan cara apa? Subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya. Thank you. Wassalam.